Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1460 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal 5, ayat 13 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang doa. Apa itu doa? Doa adalah sarana komunikasi kita manusia dengan Tuhan Sang Pemilik Sorga. Amin. Haleluya. Makanya saya percaya di saat kita berdoa, sorga turun tangan. Amin. Haleluya. Mari kita belajar ayat demi ayat firman Tuhan ini. Dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang mengalami satu pergumulan yang berat dalam hidup saudara, bisa saja karena persoalan rumah tangga, keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam perekonomian saudara, persoalan dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Yang saudara harus lakukan sekarang adalah berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara merasa tidak kuat, tidak mampu lagi menghadapi semua persoalan saudara, dan yang saudara butuhkan sekarang adalah pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara butuh pertolongan dari Tuhan, saudara harus masuk kamar, saudara berdoa di sana. Amin. Di saat kita berdoa, kita meminta Tuhan turun tangan untuk menolong kita menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Tuhan turun tangan menolong saudara dan saya yang berdoa. Amin. Haleluya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ayat ini meneguhkan kita bahwa di saat kita berseru, berseru ini artinya berdoa, saudara. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Dan firman Tuhan ini katakan apa? Maka aku akan menjawab engkau. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa, Tuhan mendengarkan semua doa kita dan akan menjawabnya. Bahkan melebihi dari apa yang kita doakan. Amin. Haleluya. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan dalam kehidupan hidup yang kita alami saat ini. Tujuannya apa sih? Supaya kita cari Tuhan. Supaya kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Mungkin sudah lama kita tidak cari Tuhan. Kita seringkali mengandalkan diri kita, kekuatan kita. Sudah lama kita tidak berdoa. Tuhan izinkan ada masalah yang membuat saudara frustasi karena masalah saudara sudah tidak bisa saudara atasi lagi. Saudara sudah minta tolong ke sana kemari, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Saudara sudah berusaha tetapi tidak menemukan jalan keluar. Sehingga membuat saudara semakin frustasi. Dengar baik, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Yang harus saudara lakukan sekarang adalah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang doa orang yang tertindas. Orang-orang yang tertindas itu ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa itu sampai ke telinga Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara merasa seperti orang yang tertindas, berdoalah. Karena apa yang saudara doakan, surga mendengarkannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara saat ini sudah banyak persoalan, pergumulan. Tapi karena saudara tidak berdoa, akhirnya saudara semakin payah menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena saudara tidak cari Tuhan, tidak berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa, surga campur tangan. Surga turun tangan menolong kita. Amin. Haleluya. Kita lihat ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menegur kita semua. Kalau kita sakit, jangan cari dokter dulu. Berdoa dulu. Itu artinya kita cari Tuhan terlebih dahulu. Panggil hamba Tuhan, panggil majelis untuk mendoakan saudara yang sakit. Kalau sakitnya tidak hilang setelah kita berdoa, baru kita bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Amin. Beberapa kali terjadi dalam keluarga saya ketika anak-anak saya sakit. Yang pertama kali kita lakukan, kita berdoa dulu. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Berdoa dulu. Amin. Kalau setelah berdoa tidak ada perubahan, baru bawa ke dokter. Yang terpenting kita sudah mengutamakan Tuhan dulu. Tuhan juga bisa pakai dokter kan? Jadi kita harus mengutamakan Tuhan dulu. Berdoa dulu. Beberapa waktu yang lalu anak saya sakit. Saya ambil gitar, ajak keluarga untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, berdoa. Setelah itu apa yang terjadi? Anak saya sembuh. Amin. Tidak ke dokter, saudara. Sembuh. Walaupun memang ada beberapa kali ya kita harus ke dokter, saudara. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali, berdoa dulu. Amin. Yang sering terjadi ketika anggota keluarga kita sakit, kita langsung panik. Sampai kita lupa berdoa. Betul? Nanti sudah ditangani dokter, baru kita ingat Tuhan. Ini yang sering terjadi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Kalau saudara atau anggota keluarga ada yang sakit, panggil hamba Tuhan untuk berdoa. Kalau hamba Tuhan itu tidak bisa, saudara yang berdoa buat orang yang sakit itu supaya Tuhan bekerja. Amin. Mungkin saudara bertanya, kenapa harus ada hamba Tuhan atau ada orang percaya yang lain? Supaya apa? Supaya kita bisa bersepakat. Amin. Kesepakatan itu kan harus lebih dari satu orang. Minimal 2 orang. Betul?
Matius 18 ayat 19 dan ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini janji Tuhan kepada kita. Kalau kita berdoa bersepakat meminta apapun juga kepada Tuhan, permintaan saudara yang bersepakat tadi akan dikabulkan oleh Bapa kita di surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggil hamba Tuhan. Bersepakat berdoa oleh si minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Haleluya. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita belajar tentang doa yang menyelamatkan orang sakit itu. Kita harus berdoa dengan iman. Amin. Haleluya. Kalau kita tidak percaya dengan apa yang kita doakan lebih baik, jangan berdoa. Kalau kita tidak yakin orang yang kita doakan bisa sembuh, kalau kita tidak yakin orang yang kita doakan bisa bertobat, ya lebih baik jangan berdoa. Kalau kita tidak yakin akan apa yang kita doakan. Karena percuma, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau saudara yakin akan apa yang saudara doakan, maka itu yang akan terjadi. Amin. Haleluya. Saudara mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Kalau saudara yakin akan apa yang saudara doakan. Saudara yakin mendoakan orang yang berdosa, dia bertobat, saudara, itu yang akan terjadi. Amin. Karena saudara yakin dengan doa saudara. Haleluya. Berdoa dengan iman artinya kita percaya, kita yakin bahwa apa yang kita doakan itu pasti terjadi. Itulah doa dengan iman. Amin. Haleluya. Saya selalu katakan begini, imani dan aminkan apa yang kita doakan, maka itu yang akan terjadi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yakin akan apa yang saudara doakan, maka Tuhan akan kerjakan apa yang saudara imani. Haleluya. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, garis bawahi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Dari ayat ini kita belajar, kalau mau doa saudara besar kuasanya, saudara harus hidup benar dulu. Amin. Banyak orang di luar sana sok suci, tapi sebenarnya hidupnya nggak benar juga. Makanya doanya tidak ada kuasa. Saya percaya orang benar pasti dia sudah beres dengan dirinya. Sudah beres di hadapan Tuhan, sudah beres dengan sesamanya. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Saudara, firman Tuhan ini dengan jelas berkata, kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Artinya saudara tidak ada yang dia simpan dalam hatinya. Dia mengaku dosanya. Amin. Kadang sakit penyakit itu berasal dari diri kita sendiri. Karena kita sulit mengampuni. Kita menyimpan kesalahan kita. Kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita. Akhirnya itu yang menjadi benih sakit penyakit. Makanya firman Tuhan ini dengan jelas berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Amin. Saudara mau sembuh? Akui dosamu. Mengaku dosalah. Kalau ada yang saudara simpan dalam hati, ampuni saudara. Datang kepada orang itu.
minta pengampunan. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, lepaskan pengampunan, maka saudara pasti sembuh. Amin. Haleluya. Saudara, ayat ini sangat-sangat jelas. Kita harus saling mengaku dosa kita, supaya kita yang tadinya hidup tidak benar, karena mungkin masih menyimpan sakit hati, dendam dalam hati, kebencian, iri hati, dan lain sebagainya. Itu yang membuat hidup kita tidak benar. Makanya doa kita seringkali tidak ada kuasanya. Karena hidup kita tidak benar di mata Tuhan. Tuhan mau kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tidak menyimpan dosa dalam hati kita. Kalau kita sudah beres dengan diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, kita sudah jadi orang benar, maka doa-doa kita penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Haleluya. Jadi orang benar itu, menurut firman Tuhan ini yang saya tangkap, tidak menyimpan kesalahan dalam hatinya. Tidak menyimpan dosa. Tidak lagi berbuat dosa dalam hatinya. Itu orang benar. Doanya penuh kuasa. Amin. Haleluya. Ayat 17 dan ayat 18 berkata begini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita. Bagaimana berdoa dengan benar. Ayat ini memberi kita contoh, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia diterangkan firman Tuhan ini sama seperti saudara dan saya. Dia hanya manusia biasa. Tetapi di tangan Tuhan, Elia yang manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Amin. Pertanyaannya, apa yang membuat Nabi Elia yang biasa menjadi luar biasa? Nabi Elia dalam hal berdoa, dia sungguh-sungguh. Inilah yang membuat dia yang hanya manusia biasa, tapi jadi luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Karena apa? Nabi Elia sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh artinya dengan benar, dengan segenap hati, dengan tekun, tidak main-main. Itu artinya sungguh-sungguh. Banyak di antara kita yang doanya mantap, tapi sayang tidak dengan sungguh-sungguh. Main-main, tidak dengan segenap hati, tidak tekun. Makanya tidak terjadi apa-apa. Karena orang itu tidak sungguh-sungguh. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara bisa seperti Nabi Elia. Minta apa saja, Tuhan kerjakan. Buat saudara dan saya yang sungguh-sungguh berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang doa. Yang pertama kita belajar kalau saat ini saudara sedang mengalami satu pergumulan. Saudara menderita. Saudara memiliki persoalan masalah. Saudara sudah berusaha ke sana kemari, tetapi saudara tidak menemukan jalan keluar. Saudara sangat-sangat menderita saat ini. Yang harus saudara lakukan adalah berdoa. Berdoalah. Maka saudara akan menemukan jalan keluar. Saudara akan mendapatkan kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau saudara sakit, panggil hamba Tuhan. Minta berdoa, sepakat dalam doa. Minta olesi dengan minyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Yang ketiga, imani dan aminkan apa yang kita doakan. Yang keempat kita belajar, sebelum berdoa, kita harus bereskan dulu hati kita. Kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, kita belajar. Kalau kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh. Harus tekun. Jangan main-main. Artinya apa? Serius dengan Tuhan. Amin. Di saat saudara bersungguh-sungguh, maka apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Hamba berdoa,
lawat mereka dalam masa muda mereka. Tuhan memberkati. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Mereka yang mengalami sakit, penyakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mujizat kesembuhan terjadi hari ini. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa menyerahkan usaha pekerjaan semua pendengar. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat Indonesia. Tuhan berkati. Pakai gereja Tuhan untuk menjadi terang Tuhan, untuk dapat membawa jiwa-jiwa di negeri kami untuk datang kepada Tuhan, bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Hari ini, tanggal 20 Juni, tepat berumur 4 tahun, renungan pagi ini mengudara. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang selalu mengiring pelayanan ini. Hamba berdoa biarlah pelayanan audio renungan pagi ini semakin berdampak. Semakin banyak orang diberkati oleh pelayanan ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, seluruh anggota. Tuhan memberi kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di nomor 081-337-491-360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081-2372-47340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center di 081-91-30-15-83 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore. Tempatnya di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Jam 5 sore tanggal 30 Juli 2022. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur tersebut, saudara bisa mendaftarkan diri dengan menjapri saya, supaya kami dapat mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, melalui pelayanan audio renungan ini, saudara diberkati. Saudara mau mendukung, mensukseskan pelayanan ini, saudara bisa mendukungnya dengan dana, dengan mentransfer ke rekening Bank Mandiri
Nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara supaya saudara jadi berkat bagi sesama. Dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara. Dukung dalam doa, daya, dan dana. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.